Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jia Nurzian, NIM 117206446. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal internasional yang berjudul Metacognitive Awareness Components of High Academic Ability in Biology Hybrid Learning Profile and Correlation. Yang dalam Indonesia, komponen kesadaran metakognitif siswa kemampuan akademik tinggi pada pendekatan hybrid learning biologi, profil dan korelasi. Nah, di sini ada pendahuluan. Ragam kemampuan akademik itu dipandang sebagai kondisi kodrati yang dimiliki siswa. Kemudian, sekelompok siswa dengan kemampuan akademik di atas rata-rata sering diklasifikasikan sebagai siswa kemampuan akademik tinggi. Dan juga sebelum adanya sistem zonasi diterapkan di Indonesia, siswa dengan kemampuan akademis tinggi sering berkumpul di sekolah-sekolah unggulan. Dan selain faktor guru dan fasilitas sekolah, keuletan siswa dapat menjadi motivasi dan semangat belajarnya. Kemudian sikap bersaing yang positif juga pada diri sendiri itu akan semakin mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam belajar. Nah, kondisi tersebut nampaknya sulit terjadi pada siswa dengan kemampuan akademik rendah. Nah, identifikasi pola pikir siswa yang berkemampuan akademik tinggi itu dimungkinkan dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Adapun studi yang memberikan gambaran tentang kondisi berpikir kemampuan akademik siswa, yaitu melalui informasi tersebut. Nah, guru dan siswa berkemampuan akademik heterogen atau rendah dapat merancang pembelajaran yang dapat mengarahkan siswa terbiasa berpikir seperti siswa berkemampuan akademik tinggi. Nah, salah satu parameter berpikir yang menarik untuk dipelajari adalah kesadaran metakognitif. Kesadaran metakognitif telah dianggap sebagai variabel penting dalam proses pembelajaran. Nah, variabel tersebut itu terkait erat kaitannya dengan kesadaran dan kemampuan seorang siswa dalam memantau cara berpikirnya. Nah, dengan memiliki kesadaran metakognitif, siswa akan lebih sadar tentang apa yang mereka lakukan dan tahu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Dan juga mereka akan terbiasa merencanakan dan mengevaluasi pengalaman belajar dan strategi berpikir yang telah mereka pilih. Nah, siswa dengan kesadaran metakognitif yang baik akan mampu menyadari kekuatan apa yang dimilikinya atau kemampuan apa yang dimilikinya. Dan juga mereka akan sangat menyadari keterampilan mana yang telah mereka kuasai dan kapan mereka harus menggunakan keterampilan tersebut. Nah, dengan kesadaran seperti ini, siswa akan dapat memaksimalkan proses belajarnya. Selain itu, mereka akan mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan memperoleh prestasi akademik yang optimal. Oleh karena itu, kesadaran metakognitif diindikasikan berkaitan dengan kemampuan akademik seseorang. Itu ada beberapa model pembelajaran seperti Simas Ere, kemudian pertanyaan terpadu. Nah, selain itu penerapan beberapa metode dan teknik pembelajaran yang inovatif juga dapat meningkatkan metakognisi siswa seperti penerapan jurnal pembelajaran serta penilaian diri atau penilaian rekan atau teman sejawat. Kemudian, pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan hybrid learning juga memungkinkan untuk mempengaruhi kesadaran metakognitif siswa. Nah, pembelajaran hybrid memiliki kelebihan karena selain menggunakan pendekatan tatap muka, pendekatan ini juga menggunakan TIK atau teknologi. Nah, baik berupa mobile maupun non-mobile. Nah, inovasi ini dapat meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Sehubungan dengan pentingnya kesadaran metakognitif, berbagai penelitian tentang kesadaran metakognitif telah dilakukan di Indonesia. Studi yang paling umum adalah studi tentang pengaruh pembelajaran terhadap tingkat kesadaran metakognitif siswa. Nah, studi lain juga memfokuskan studi mereka pada profil metakognitif siswa dalam hal keterampilan mereka. Nah, di sisi lain, studi yang memfokuskan studinya pada profil kesadaran metakognitif siswa dengan kemampuan akademik tinggi yang mengikuti pembelajaran hybrid
belum pernah dilakukan. Nah, pendekatan semacam ini akan mampu mengungkap berbagai informasi berharga yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang pembelajaran. Nah, informasi tersebut juga dapat menjadi evaluasi seberapa optimal pemberdayaan kesadaran metakognitif siswa berkemampuan akademik tinggi di Indonesia. Nah, dampak penerapan pembelajaran hybrid dalam memfasilitasi siswa menjadi pembelajar yang sangat kognitif juga dapat dievaluasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil siswa berkemampuan akademik tinggi pada pendekatan hybrid learning di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Korelasi dari setiap kesadaran metakognitif juga diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara kesadaran metakognitif dengan kemampuan akademik siswa. Yang kedua, bagaimana profil siswa berkemampuan akademik tinggi pada pendekatan hybrid learning biologi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, bagaimana korelasi siswa berkemampuan akademik tinggi pada pendekatan hybrid learning biologi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan hubungan antara kesadaran metakognitif dengan kemampuan akademik pada siswa. Yang kedua, mengetahui profil siswa berkemampuan akademik tinggi pada pendekatan hybrid learning biologi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, menganalisis korelasi siswa berkemampuan anak akademik tinggi pada pendekatan hybrid learning biologi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Di sini ada metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada tahun 2019. Nah, penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Malang yang merupakan sekolah menengah atas pertama di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nah, subjek penelitian ini adalah 55 orang siswa dari kelas 11 IPA yang melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan hybrid learning, yaitu tatap muka, mobile learning, offline learning, dan juga online learning. Pengumpulan data berupa data kesadaran metakognitif untuk seluruh siswa dari kedua kelas. Metacognitive Awareness Inventory atau disingkat dengan MAI dikembangkan oleh Scrow Denison 1994 digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Instrumen ini terdiri dari 55 item pertanyaan dalam 8 komponen metakognitif, yaitu yang pertama ada pengetahuan deklaratif, yang kedua pengetahuan prosedural, 3 pengetahuan kondisional, 4 perencanaan, 5 strategi manajemen informasi, 6 pemantauan pemahaman, 7 strategi debugging, yang ke-8 itu evaluasi. Nah, semua pertanyaan ini terdiri dari skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data. Analisis data ini meliputi perhitungan persentase, rata-rata, dan standar deviasi. Berbagai analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengungkap sebaran tingkat kesadaran metakognitif siswa, mengidentifikasi profil siswa di setiap komponen metakognisi, dan mengidentifikasi indikator kesadaran metakognitif paling optimal dan minimum yang dicapai siswa. Nah, rata-rata yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan kategori tingkat metakognisi yang disajikan pada tabel 1. Nah, selain itu, uji korelasi menggunakan produk moment person atau PMP digunakan untuk menganalisis adanya hubungan antara masing-masing komponen metakognisi. Nah, di sini ada tabel 1 yaitu kategori tingkat metakognisi. Bisa dilihat skor 86 sampai 100 itu kategori baik sekali, 76 sampai 85 baik, 60 sampai 75 cukup, 55 sampai 59 rendah, 0 sampai 54 sangat rendah. Nah, kemudian hasil penelitian dan pembahasan diskusi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, hanya sebagian kecil siswa yang memiliki kategori kesadaran metakognitif rendah. Bisa dilihat yaitu hanya 2%. Kemudian mayoritas siswa memiliki kesadaran metakognitif dengan kategori cukup, yaitu 46%. Dan kategori baik yaitu 43%, sedangkan sisanya yaitu kategori sangat baik yaitu 9%. Nah, lebih rinci distribusi tingkat kesadaran metakognitif siswa disajikan dalam tabel 1.
dalam gambar 1. Nah, bisa dilihat ya di sini. Nah, lanjut. Penelitian ini juga menginformasikan bahwa terdapat variasi tingkat metakognisi antara satu komponen metakognisi dengan komponen lainnya. Nah, secara umum dari 8 komponen metakognisi yang diteliti, 3 komponen metakognisi tergolong cukup, sedangkan 5 komponen lainnya tergolong baik. Dari 8 komponen, strategi debugging adalah komponen metakognisi dengan pencapaian tertinggi. Secara lebih rinci disajikan variasi tingkat komponen metakognitif yang diperoleh dalam penelitian itu pada gambar 2. Nah, mahasiswa dengan kemampuan akademik tinggi diindikasikan memiliki tingkat kesadaran metakognitif yang baik. Nah, tingkat kesadaran metakognitif siswa yang baik dalam penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga meneliti tingkat metakognisi siswa di Indonesia. Nah, adapun beberapa studi melibatkan siswa di SMA di kota lain. Nah, selain itu, penerapan hybrid learning juga mampu lebih mengoptimalkan pemberdayaan kesadaran metakognitif siswa dengan kemampuan akademik tinggi. Nah, pernyataan ini didasarkan pada sejumlah penelitian sebelumnya yang telah meneliti pembelajaran hybrid. Beberapa studi tersebut termasuk studi yang meneliti efek dari pembelajaran berbasis proyek hybrid dan menggunakan. Nah, selanjutnya di sini merupakan hasil dari komponen kesadaran metakognitif. Nah, bisa dilihat yang paling banyak itu di strategi debugging, kemudian yang paling rendah itu di pemantauan pemahaman. Nah, selanjutnya, untuk mengakses profil kesadaran metakognitif siswa dengan kemampuan akademik tinggi yang lebih mendalam, indikator kesadaran metakognitif tertinggi dan terendah yang dicapai siswa diidentifikasi dalam penelitian ini. 5 indikator tertinggi disajikan dalam tabel 2, sedangkan 5 indikator terendah disajikan pada tabel 3. Nah, ada informasi menarik dari hasil identifikasi. Yaitu pada gambar 1, di mana strategi debugging adalah komponen metakognisi dengan rata-rata tertinggi. Namun berdasarkan tabel 2, indikator dengan mean tertinggi tidak berasal dari strategi debugging. Hanya ada 2 indikator strategi debugging yang muncul di daftar tabel 2. Selanjutnya berdasarkan tabel 3, indikator terendah berasal dari komponen sistem manajemen informasi. Nah, komponen ini berkaitan dengan kemampuan seseorang mengolah informasi dengan lebih efisien. Nah, di sini ada yaitu tabel 2 dan tabel 3. Nah, tabel 2 merupakan tabel 5 indikator kesadaran metakognitif tertinggi yang dicapai oleh siswa. Nah, bisa dilihat ya di situ bahwa saya bisa belajar lebih baik ketika saya memahami apa yang akan saya pelajari. Nah, ini tuh paling tinggi, yaitu 90,182. Nah, yang kedua, saya belajar lebih banyak jika saya tertarik, itu 89. Saya mengurangi kecepatan membaca jika saya menemukan informasi penting, itu 86 sekian. Kemudian saya berhenti dan membaca ulang jika saya masih bingung, 85. Nah, sebelum menjawab, saya mempertimbangkan berbagai kemungkinan jawaban, itu 83. Nah, yang tabel 3, 5 indikator kesadaran metakognitif terendah dicapai oleh siswa. Nah, yang pertama, saya membuat ringkasan setelah saya mempelajari materi tertentu, itu 65. Saya memahami struktur buku teks terlebih dahulu sehingga mudah dipelajari. Sehingga mudah dipelajari. Itu 64. Kemudian ada apa yang guru harapkan untuk saya, 64. Saya sering berhenti untuk memeriksa pemahaman saya, 64. Dan saya membuat gambar atau diagram untuk memudahkan pemahaman. Baik, dilanjut. Strategi debugging merupakan salah satu komponen dalam domain regulasi kognisi. Nah, strategi debugging dilakukan ketika seorang siswa meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka selama pembelajaran. Nah, siswa dengan strategi debugging yang baik
akan menyadari apa yang akan mereka lakukan ketika mereka tidak memahami konsep yang mereka pelajari. Nah, di sisi lain, evaluasi juga merupakan komponen dalam domain regulasi kognisi. Nah, evaluasi mengacu pada kemampuan siswa untuk menganalisis keefektifan strategi dan cara belajar mereka setelah mereka mempelajari topik tertentu. Nah, evaluasi juga merupakan implementasi dari kegiatan refleksi yang dilakukan oleh siswa. Nah, akan tetapi, walaupun setiap komponen metakognisi memiliki kadar yang berbeda-beda, namun hasil uji produk Moment Pearson menginformasikan bahwa salah satu komponen metakognisi dengan komponen lainnya memiliki hubungan yang signifikan. Nah, adanya korelasi yang signifikan antara satu komponen dengan komponen lainnya menunjukkan bahwa peningkatan salah satu komponen metakognisi akan dapat mempengaruhi komponen metakognisi lainnya. Adanya korelasi yang signifikan pada setiap komponen dapat dijadikan dasar bahwa komponen dalam regulasi kognisi memiliki hubungan yang kuat dengan domain pengetahuan tentang kognisi. Nah, seperti diketahui perencanaan, strategi manajemen informasi, pemantauan pemahaman, strategi debugging, dan evaluasi merupakan komponen dalam kombinasi regulasi kognisi. Di sisi lain, pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional adalah 3 komponen pengetahuan tentang kognisi. Nah, terkait dengan rendahnya beberapa indikator metakognisi, guru sebenarnya dapat memperdayakan indikator tersebut dengan menggunakan model pembelajaran efektif yang dilaporkan dapat meningkatkan metakognisi siswa. Nah, karena setiap komponen metakognisi saling berkorelasi, maka jika guru dapat memberdayakan salah satu komponen metakognisi, maka komponen yang lain itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada tabel 4, yaitu ringkasan tes moment produk reason. DK itu pengetahuan deklaratif, PK itu pengetahuan prosedural, CK itu pengetahuan bersyarat, P itu perencanaan, IMS strategi manajemen informasi, CM merupakan pemantauan pemahaman, DS strategi debugging, dan E yaitu evaluasi. Baiklah, dilanjut. Nah, pemberdayaan kesadaran metakognitif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kesadaran metakognitif siswa dengan kemampuan akademik tinggi tidak termasuk dalam kategori rendah. Nah, berdasarkan Abdillah 2015, fakta ini dapat memperkuat urgensi pembelajaran berbasis metakognisi. Nah, guru didorong untuk menerapkan berbagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan metakognisi siswa, termasuk guru biologi. Berdasarkan penelitian ini, beberapa siswa masih memiliki kesadaran metakognisi yang sangat rendah, meskipun dikategorikan sebagai siswa berkemampuan akademik tinggi dan mengikuti pembelajaran hibrid. Nah, oleh karena itu, selain menerapkan pembelajaran hibrid, penerapan bentuk pembelajaran yang dilaporkan dapat memberdayakan metakognisi secara optimal, yaitu sangat dianjurkan. Nah, berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, berbagai model dan strategi pembelajaran dilaporkan mampu memberdayakan metakognisi secara optimal. Nah, beberapa metode dan strategi pembelajaran tersebut termasuk pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran dengan implementasi jurnal pembelajaran menggunakan analisis kritis, kemudian komunitas belajar berbasis kelas dan penilaian diri, berbasis belajar dari penilaian diri dan rekan, dan pembelajaran berbasis inquiry. Nah, selain penerapan berbagai model pembelajaran tersebut, guru juga harus melaksanakan proses penilaian yang mendukung peningkatan metakognisi siswa. Untuk mencapai target tersebut, guru harus memiliki pemahaman yang tepat tentang apa, mengapa, bagaimana pembelajaran berbasis metakognisi diterapkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesadaran metakognitif diindikasikan memiliki hubungan dengan prestasi akademik seseorang. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa mayoritas siswa dengan kemampuan akademik tinggi dalam kesadaran metakognitif adalah memuaskan. Dari 8 komponen metakognitif yang diperiksa, strategi debugging dan evaluasi masing-masing adalah komponen dengan kinerja rata-rata tertinggi dan terendah. Meski memiliki pencapaian yang berbeda, namun semua komponen metakognisi disimpulkan memiliki hubungan yang signifikan atau memiliki hubungan yang signifikan satu sama lain.
Nah, sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka pemberdayaan kesadaran metakognitif selama pembelajaran pada siswa berkemampuan akademik rendah atau sedang sangat dianjurkan. Pemberdayaan kompetensi tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan prestasi akademik. Baik, yang terakhir itu daftar pustaka, bisa dilihat aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.